Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel pengetahuan kita. Pada video kali ini kita akan menampilkan sebuah cerita yang menarik dengan judul Abu Nawas dan Harimau Berjenggot. Selamat menyaksikan. Suatu hari Khalifah Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, aku bunuh kamu." Kata-kata itu merupakan perintah sultan yang diucapkan dengan penuh tegas dan kegeraman. Dari bentuk mulutnya ketika mengucapkan kalimat itu jelas betapa sultan menaruh dendam kesumat kepada Abu Nawas yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya dengan cara-cara yang sangat kurang ajar. Perintah itu merupakan cara Baginda untuk dapat membunuh Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Ya tuanku Shah Alam, semua perintah paduka akan hamba laksanakan. Namun untuk yang satu ini, hamba mohon waktu 8 hari. "Baik," kata Baginda. Al-Kisah. Pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa raja sangat marah kepadanya. Kemudian dicarinya akal supaya dapat mencelakakan diriku agar terbalas dendamnya, pikir Abu Nawas. Jadi aku juga harus berhati-hati. Sesampainya di rumah, dipanggilnya 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan. Hanya dalam waktu 3 hari, kandang itu pun siap sudah. Kepada istri Abu Nawas, ia berpesan agar menjamu orang yang berjenggot yang datang ke rumah. Apabila adinda dengar kakanda mengetuk pintu, suruh dia masuk ke dalam kandang itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang tersebut. Ia kemudian bergegas pergi ke musalla dengan membawa sajadah. "Baik," kata istrinya. "Hai Abu Nawas, tumben kamu sholat di sini." Imam dan penghulu mushola itu bertanya kepada Abu Nawas. "Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada tuan penghulu, kepada siapa lagi saya harus mengadu?" jawab Abu Nawas. "Begini, tadi malam saya ribut dengan istri saya. Itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah. Pucuk dicinta ulam pun tiba, pikir penghulu itu. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu." Si penghulu kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu?"
Silahkan, jawab Abu Nawas. Hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati Tuan. Maka pergilah penghulu ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga, dan dengan wajah berseri-seri diketuknya lah pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka, ia langsung mengambil istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. "Hai Adinda," katanya, "apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula Abu Nawas hidupnya tak karuan. Lebih baik kamu jadi istriku. Kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan suatu apa." "Baiklah, kalau keinginan Tuan demikian," jawab istri Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, terdengar pintu diketuk orang. Ketukan itu membuat penghulu belingsatan. "Kemana aku harus bersembunyi?" ia bertanya kepada nyonya rumah. "Tuan penghulu," jawab istri Abu Nawas, "silakan bersembunyi di dalam kandang itu." Ia lalu menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, penghulu itu kemudian masuk ke dalam kandang itu dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu sambil menengok ke kiri ke kanan. Abu Nawas masuk ke dalam rumah. "Hai Adinda, apa yang ada di dalam kandang itu?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada apa-apa," jawab istrinya. "Apa putih-putih yang berwarna itu?" tanya Abu Nawas. Lalu dilihatnya penghulu itu gemetar karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari, Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Di Baghdad, orang gempar ingin melihat harimau berjenggot. Seumur hidup, jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Kini Abu Nawas malah dapat seekor. Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas. Tetapi begitu dilihat, ternyata di dalam kandang adalah penghulu. Mereka tidak bisa bilang apa-apa selain mengiringi kandang itu sampai ke istana, hingga menjadi arak-arakan yang panjang. Si penghulu malu bukan main. Arang di muka kemana hendak disembunyikan. Tidak lama kemudian sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. "Hai Abu Nawas, apa kabar?" tanya Baginda Sultan. "Apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot?" "Dengan berkat doa tuanku, alhamdulillah, hamba berhasil," jawab Abu Nawas. Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena malu. Akan tetapi, kemanapun ia menoleh, ke situ pula Baginda memelototkan matanya. Tiba-tiba Baginda menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub. Sebab menurut penglihatan beliau, yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musalla. Abu Nawas buru-buru menimpali. "Iya tuanku, itulah harimau berjenggot." Tapi Baginda tidak cepat tanggap. Beliau termenung sesaat. Kenapa penghulu dikatakan harimau berjenggot?
Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang berdoa. Oh, penghulu. "Iya, Tuanku Syah Alam," kata Abu Nawas. "Perlukah hamba memberitahukan kepada hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri?" "Ya, perlu," ujar Baginda sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api. "Ya, aku maklum sudah." Bukan main murka Baginda kepada penghulu itu, sebab ia semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya. Ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan punggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar, setelah sebelumnya dicukur segi empat, agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat.